Malam itu, Rico baru saja pulang dari rumah temannya. Jalanan sepi, hanya ada deru motor yang dia kendarai. Lampu jalan di sepanjang gang kecil menuju rumahnya terlihat redup, menambah suasana mencekam. Rico mempercepat laju motornya, tapi rasa tak nyaman mulai merayap di pikirannya. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Kok kayak ada yang ngikutin ya? Pikirnya sambil melirik kaca spion. Tidak ada apa-apa. Tapi perasaan aneh itu semakin kuat. Angin malam tiba-tiba terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Rico menoleh lagi ke spion dan kali ini dia melihatnya. Sosok wanita berambut panjang, berpakaian putih lusuh, melayang tepat di belakang motornya. Kuntilanak. Tubuh Rico langsung membeku. Dia berusaha menenangkan diri dan mempercepat motornya lagi, berharap kuntilanak itu menghilang. Namun semakin cepat dia melaju, sosok itu malah semakin dekat. Tawa lirih yang menyeramkan terdengar jelas di telinganya, seolah berasal dari samping motornya. Hehehe. Suara itu mengalun, membuat bulu kuduk Rico berdiri. Rico mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Nafasnya mulai memburu. Ia menoleh ke kanan dan di sana, tepat di sampingnya, kuntilanak itu melayang. Wajahnya tersenyum dengan senyum yang sangat menyeramkan. Matanya kosong, hitam pekat. Seketika motor Rico oleng. Dia panik, berusaha mengendalikan stang motor yang mulai tak terkendali. Tapi semakin dia mencoba, semakin sulit. Hingga akhirnya, motor itu terjatuh. Tubuh Rico terlempar ke pinggir jalan. Dia terduduk di tanah, menahan rasa sakit di lengan dan lututnya. Saat itulah dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Perlahan, dia mengangkat kepalanya dan melihat kuntilanak itu berdiri di depannya. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tangannya yang pucat merentang ke arah Rico. Rico merangkak mundur dengan gemetar. Keringat dingin mengucur deras. "Tolong!" "Jangan!" Suaranya bergetar. Tawa kuntilanak itu makin keras, mengisi malam yang sepi. Rico tak bisa lari, kakinya seakan terkunci di tempat. Ketika jarak mereka semakin dekat, tiba-tiba suara adzan subuh terdengar dari masjid terdekat. Kuntilanak itu mendadak berhenti, lalu melayang mundur, dan perlahan menghilang ke dalam gelap. Rico terdiam, terengah-engah, masih dalam kondisi syok. Dengan sisa tenaga, dia berdiri dan melihat ke arah jalan yang tadi dia lewati. Kuntilanak itu sudah tak ada, tapi trauma malam itu tetap menghantui Rico. Setiap kali dia melewati jalan sunyi itu lagi. Setelah kejadian malam itu, Rico tak pernah lagi melewati jalan sunyi tersebut. Rasa takutnya terlalu dalam. Setiap kali mengingat wajah kuntilanak itu, jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya merinding. Namun, Rico berusaha bersikap biasa. Dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan teman-temannya. Tapi malam itu mengubah hidupnya. Seminggu berlalu, dan semuanya terlihat normal kembali. Rico mulai tenang, meskipun sesekali bayangan kuntilanak itu masih menghantui pikirannya. Hingga suatu malam, saat Rico hendak tidur, suara tawa lirih terdengar lagi. Awalnya samar, tapi semakin jelas seolah berasal dari sudut kamarnya. Rico terperanjat. Dia bangkit dari tempat tidur, melihat ke sekeliling kamar yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Ini cuma halusinasi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Suara yang sama dengan yang ia dengar di jalan sunyi malam itu. Seketika, hawa dingin memenuhi kamarnya. Rico merasakan ada yang memperhatikannya dari belakang. Dengan perlahan, dia berbalik. Di sana, di pojok kamar, berdiri sosok yang sama. Kuntilanak itu, dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih yang lusuh. Wajahnya yang pucat tersenyum, menatap Rico dengan mata hitam legam. Rico terjatuh ke lantai, kakinya terasa lemas. Kuntilanak itu mendekat, melayang pelan sambil tertawa. Tawa itu menggema di seluruh kamar, memekakkan telinga Rico. "Kenapa kamu ikutin aku?" Rico berteriak, suaranya pecah oleh rasa takut. Kuntilanak itu hanya tersenyum lebih lebar. "Kau yang memanggilku. Kau tak akan bisa lari dariku," bisiknya dengan suara yang dingin dan menusuk. Tubuhnya semakin mendekat, hingga Rico bisa merasakan hembusan nafas dingin di wajahnya. Rico menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat dia membuka matanya lagi, kuntilanak itu sudah berdiri tepat di depannya. Begitu dekat, hingga Rico bisa merasakan kehadirannya yang menyeramkan. Tangan pucat itu mengulurkan diri, menyentuh pundak Rico. Sekelebat bayangan masa lalu melintas di benak Rico. Dia teringat beberapa bulan lalu, saat dia dan teman-temannya bermain-main di sebuah kuburan tua di pinggiran desa. Mereka iseng membuka salah satu nisan, tertawa tanpa peduli. Bahkan mengejek bahwa arwah di sana tidak berani menampakkan diri. Rico menyesal. Mungkin inilah sebabnya kuntilanak itu mengejarnya.
Arwah yang terus mengikutinya sejak malam mereka bermain-main di kuburan. "Saya minta maaf, saya nggak bermaksud." Rico memohon, suaranya lirih. Kuntilanak itu berhenti sejenak. Tatapannya masih tajam, tapi tawa itu hilang. Dia menatap Rico seolah mempertimbangkan permohonan maafnya. "Maaf, sudah terlambat," ucap kuntilanak itu dengan suara yang menggema, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Rico yang masih gemetar di lantai. Malam itu, Rico tahu teror ini belum berakhir. Kuntilanak itu akan terus mengikutinya, entah sampai kapan. Setiap malam, Rico terjaga, mendengar tawa itu menggema di kamarnya, mengingatkan bahwa sosok itu masih ada, menunggu di dalam kegelapan.